Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qail fi muhkamit tanzil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain muddat duhuri wal a'wam ala nabiyil ummah wa kashifil ghummah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Hadirin pemirsa TV channel Islamic Center Masjid Ahmad Dahlan, Universitas Ahmad Dahlan yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmah, hidayah dan inayahnya. Hingga pada detik ini kita dapat bersua melalui channel TV Islamic Center Masjid Ahmad Dahlan, kampus kita yang tercinta ini. Salawat beriring salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul Allah, suri tauladan kita, uswah kita dan qudwah kita. Beliaulah teladan dalam perjuangan, seorang nabi yang juga seorang pejuang, seorang nabi yang juga seorang milioner, seorang nabi yang juga seorang negarawan, seorang nabi yang juga seorang bapak dari anak-anaknya, seorang pemimpin keluarga yang kita teladani dalam seluruh aspek kehidupannya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Misi kerisalahan yang diemban Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penyempurna daripada kerisalahan Nabi dan Rasul sebelumnya. Maka kembali hadirin rahimakumullah, mari kita selami dan kaji makna serta bagian-bagian dari pesan kerisalahan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak hadis yang menerangkan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Inni bu'ithtu mu'alliman. Rasul diutus juga sebagai seorang pengajar, pendidik. Inni lam ub'ats la'anan, innama bu'ithtu rahmatan. Dalam hadis lain disebutkan bahwasanya sungguh aku diutus oleh Allah bukan untuk menjadi pelaknat, tetapi aku hadir sebagai penebar rahmah, kasih sayang. Agama, misi kerisalahan yang dibawa oleh Rasul Muhammad SAW yang di dalamnya ada ajaran-ajaran yang bersifat at-targhib wat-tarhib. Ada ajaran-ajaran Allah dan Rasul yang motivating, yang menyemangati, mendorong, daya dorong umat untuk berbuat, berjuang, beramal, berjihad, at-targhib. Tapi ada juga aspek-aspek at-tarhib, warning serta sesuatu yang alarming, bahkan larangan yang mendekat saja kita tidak boleh. At-targhib wa tarhib. Hatta wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Anda boleh beriman, Anda boleh kufur, tapi tanggung jawab. Ya, apa-apa yang kita lakukan, apa-apa yang kita pikirkan, apa-apa yang kita perbuat dimintai pertanggungjawaban oleh Allah.
Kul ma syi'ta fa innaka mayyitun wa'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bihi. Berbuatlah engkau, makanlah engkau semaumu, tapi ingat engkau akan mati. Berbuatlah engkau semaumu, tapi ingat apa-apa yang kau perbuat akan dimintai pertanggungjawaban dan akan diberi imbalan. Ya. Sopo salah seleh. Ya. Siapa yang berbuat, dia akan mendapatkan apa yang ia lakukan. Hadir kita sebagai seorang muslim tidak hanya cukup mengaku sebagai beriman dalam ranah publik saja, karena kita mendeklarasikan identitas kita, mungkin KTP kah identitasnya, atau mungkin pakaian kita. Tidak cukup, hadirin rahimakumullah, kita mengaku beriman. Tidak hanya sebatas lisan saja, iqrarun bil lisan, tasdikun bil qalbi, tapi ada tuntutan wa amalun bil arkan. Keimanan kita harus dibuktikan dengan berimannya al-jawarih, anggota tubuh kita ini. Dengan pembuktian amal, maka jauh-jauh sebelum melakukan, pikirkanlah. Fakir qabla an ta'zima. Hadirin rahimakumullah, agama hari ini makin dihadapkan dengan berbagai macam tantangan, termasuk umat beragama. Yang pertama, ajaran agama itu sendiri harus kita gali. Umat beragama, umat Islam harus terus meningkatkan literasi keagamaannya, hasanah ilmu pengetahuannya tentang ajaran agama itu. Ulumuddin, entah itu berupa tafsir, hadis, fikih, usul fiqh, isu-isu kontemporer, kapita selekta, bahkan termasuk putusan-putusan terbaru terkait dengan fikih, the new fikih. Fikih dalam makna yang baru, definisinya saja baru, namanya baru, maka kita pun harus mempelajarinya. Ada fikih air, ada fikih anti korupsi, ada fikih difabel, ada fikih tata kelola, ada fikih agraria. Makin kita meningkatkan etos literasi kita, makin kita punya ghirah, ya, tergugah kita, punya keirian kita ke orang lain, makin mendalami agamanya. Ke orang lain kok makin khusyuk beragama, kita harus iri. Termasuk pada saat orang lain literasinya meningkat. Ya. Kita sudah berbagi peran, ya. Tidak semestinya umat ini semuanya pergi ke medan perang. Hendaklah ada sekelompok orang yang bertafakuh fiddin dan kembali kepada umatnya sebagai munzirul qaum, orang yang memberi peringatan terhadap kaumnya, orang-orang yang memberikan pencerahan terhadap kaumnya. Hadirin rahimakumullah, ad-dinun nasihah. Rasul bersabda, lalu para sahabat menjawab, liman ya Rasulullah? Agama itu nasihat untuk siapa? Bagi siapa ya Rasul? Jawab Rasul, lillahi wali kitabih wali rasulih wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Mari kita menyelami makna hadis ini, hadirin rahimakumullah. Karena kita ingin agama memberikan direction yang jelas. Kapan ia hadir dengan kejelasan itu? Mari kita perhatikan. Ad-din, asal katanya dana yadinu dainan. Ada
aspek hutang di situ. Ya. Kita berhutang kepada Allah. Karena kita bukan siapa-siapa pada saat ada proses ya, sampai kita mewujud itu dan ditiupkan ruh mulai dari segumpal darah itu semuanya atas skenario Allah, atas izin Allah. Maka kita pun harus mengakui bahwa hanya dengan izin Allah lah kita hidup. Maka kita harus membayar proses itu dengan ketundukan, ketaatan, pengorbanan. An-nasihah, apa itu nasihah? An-nasihah bimakna al-khulus, yakni sesuatu yang murni, la yuradu bihi ilal khair. Tidak ada yang diinginkan dari sebuah nasihat kecuali kebaikan. Jadi kalau ada nasihat kok isinya bukan kebaikan, itu tidak memenuhi definisi ini. Berarti nasihat itu tidak berupa nasihat. Nasihat identik dengan kebaikan. Ad-dinun nasihah liman lillah. Agama diposisikan sebagai nasihat karena ia ingin sebuah kebaikan bagi Allah. Apa yang dimaksud agama sebagai nasihat bagi Allah? Jika Allah satu, tidak dipersekutukan oleh umatnya dengan Tuhan-Tuhan yang lain, tidak diperbandingkan. Jika umat Islam tidak melekatkan Allah dengan sifat-sifat nukson, karena Allah identik dengan sifat kamal, kesempurnaan, maka namanya Al-Asmaul Husna. Jadi ada konsekuensi pada saat memposisikan agama sebagai nasihat. Ada sikap kita, konsekuensi sikap kita sebagai umat beriman dengan terus mengesahkan Allah, terus mengimani kesempurnaan Allah, dan mengimani bahwasanya Allah jauh dari sifat-sifat yang kurang, an-nuqsan. Li rasulih, li kitabih. Pada saat kitab Allah itu diturunkan, maka konsekuensi umat beriman memposisikan agama sebagai nasihat itu menjadikan kitab yang diturunkan itu sesuatu yang diimani. Sami'na wa ata'na. Kami dengar lalu kami taati. Kalau ada perintah diikuti, kalau ada larangan dijauhi. Wa ma atakumullahu war rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Li rasulih, kita mengimani kerasulan, kita mengikuti apa yang Rasul ajarkan, ittiba, menghidupkan sunnah-sunnahnya, mengikuti jejak sirahnya, mempelajari bagaimana keutamaan dan kesempurnaan Rasul, prototipe insan kamil. Rasul sebagai prototipe insan kamil, manusia yang sempurna. Ingat hadirin rahimakumullah, bagaimana tidak sempurnanya Rasul dalam aspek kemanusiaan. Rasul dengan peristiwa Isra Mi'raj, hikmah di balik itu salah satunya, pada saat seorang hamba sudah berjumpa dengan kekasihnya di Sidratil Muntaha sana, Rasul masih harus turun ke bumi untuk menyempurnakan kerisalahannya. Hadirin rahimakumullah, kembali memposisikan agama sebagai petunjuk, sebagai nasihat, yang bahwasanya nasihat itu ingin atau memiliki tujuan iradatul khair. Kita harus menggali nasihat-nasihat dalam Al-Quran dan hadis dengan menggali ada al-uluhiyah, kerasulan, dan kitab-kitab, serta juga belajar daripada a'immatil muslimin,
pemimpin-pemimpin yang taat kepada Allah. Kita harus gali itu contoh-contoh teladan. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Sebaliknya tidak ada kompromi taat kepada pemimpin yang mengajak kita bermaksiat kepada Allah. Terakhir, sebagai umat Islam, kita berupaya untuk saling mengokohkan. Maka wa idzastansahaka fansahu. Jika engkau diminta nasihat oleh saudaramu, maka nasihatilah ia. Kembali, esensi nasihat adalah iradatul khair. Jika nasihatmu tidak bisa atau jauh dari nilai-nilai kebaikan, itu namanya bukan nasihat. Maka momentum yang datang pada saat saudara kita menginginkan masukan nasihat serta saran, advice atau seterusnya, itu manfaatkanlah itu dengan pesan-pesan terbaik, terlebih apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan, apa yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis, serta apa yang telah menjadi sunnah Rasul, ma'ana alaihi wa ashabi, dengan parameter apa yang Rasul dan para sahabatnya lakukan. Demikian hadirin rahimakumullah apa yang perlu kami sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.